Kulo niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu mau nopo tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak nggih. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Nirwana. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru betul. Ulama udah ana nakale kaya Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh iki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macananku. Lha iki tenan lho tenan. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah iki. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf, Rian biasa itikaf diambil. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokol di pulau ini mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau, itu orang mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan ada dan apa? Jadi ada dan apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama yang nakal nak wiridan ada dan nafasin. Sejumlah napasnya uang orang umat tahu uang kebuahan. Nak mau ada selawat ya, ngoten itu. Ada mawati aku ilmu uang, ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus kowe. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Tak ada lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan itu tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham sih?
Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Iya, tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan toh, kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenang. Tapi itu kan adat. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kalau Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, kalau Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ya ora pengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya, malaikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat itu macam keliru, lama tenang. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangannya pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat itu agak pati terus, manusia diangkat dadi apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, paham? Bener apa salah dia? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nak kok ngono, paham? Kalau balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijanya apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Lu meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji dan berpikir. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya mutasi lah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha jagal-jagal dhewe kok takon aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Salah satu yang benar Kanjeng Nabi ada takholki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen dia spektakuler rugen. Belum gitu. SBY guyu wajar untuk karir politik presiden guyu akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang bojo pegatan itu guyu. Bojo hilang, duit rapati duit tetap iso. Itu butuh desain khusus. Jadi itu enggak. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Mau cintaan bantu, mungkin kelainan tak mau pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Melane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah godo terus nyesat mas. Dari orang sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif kudu orang ana tenan ben tahun baru kuwi iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki biar sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha tapi urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak kok tapi ora tau untuk rumus. Paham nggih? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ora ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mesti Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirin. Lah ya ora ngono darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula langgep setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggep setan ku kasu. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasulullah juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk no Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita tak. Iya, gitu kayak besar. Oh, hadis juga. Iya, tapi nengarku setan tak duduk no. Jadi ini gelem nopo. Padahal lucu, setan kok gelem nopo. Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lo soal bingung karena keung syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kau udah nyesal. Gus selama ini kok iskal, iskal itu fitrah manusia. Nah, uang eskal terus, ada dua ya eskal, di bojo judes ya nopo, eskal, ambek kanca dineng ya eskal, nak manusia penggaweane nopo, kalau Gunung Merapi ya eskal, padahal Gunung Merapi nak protes, sayang di sini kamu yang nempat di kawasan saya, aku masuk nih gonku dewe kok, aku makan dengan aku dewe, misalnya Gunung Merapi ngomong nala sama kok, aku makan dengan aku dewe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam lah, jajan. Aku mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan, karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halad, kayak kasus Siddiq. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini, bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lain memang nggak boleh begitu. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai.
Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan, awas godane setan, wong alime kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan, wah semono yo kalah be godane. Jadi setan itu menangan, paham ya? Malah dasi gede, berkusi menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap tisu, hati cilik dia ngadepi aku, tak anggap apa? Tisu, mindi muhalidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kok iki yakin amin sing gawe sapa. Ya sing gawe aku ya Allah ya sampai ya apik setan apik maksud setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal alam ya. Jadi setan ngomong dia kan kafir, targetnya kafir, wedok sing kafir, aku ora melok kafir. Wedok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini aku kuwa. Aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua ke ora tau ora swarga, ora ambek pengiran lali matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lah repot. Mulane Quran contoh, maka matal setan isqala lil insani kufur, tapi fala maka faro qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal